Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clemens. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memasak makanan khas Indonesia, yaitu sei sapi khas Nusa Tenggara Timur. Namun sei sapi saya pada hari ini tidak seperti sei sapi pada umumnya. Saya akan memodifikasi sedikit sei sapinya, yaitu saya akan mencampurkannya dengan bumbu khas Sumatera Barat, yaitu rendang. Jadi sebelum kita lanjut ke video masaknya, saya akan menjelaskan dulu secara singkat sejarah tentang sei sapi dan rendang. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang sei sapi. Jadi daging sei atau sei adalah hidangan daging asap yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kata sei sendiri berasal dari bahasa rote yang mempunyai arti daging diiris tipis-tipis dan memanjang. Warga rote pun juga memanfaatkan sei sebagai makanan andalan mereka. Mulanya daging yang digunakan untuk membuat sei adalah daging rusa yang merupakan hasil buruan. Namun karena rusa merupakan hewan yang harus dilestarikan, warga NTT pun menggunakan babi atau sapi sebagai olahannya. Ketika diolah, sei memiliki ciri khas sendiri, yaitu diolah secara tradisional dengan pengasapan menggunakan kayu, kosambi, agar dapat disimpan lebih lama. Ada juga yang ketika diolah, bagian atasnya ditutup dengan daun-daun kosambi, sehingga aroma rempahnya sangat terasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat tentang rendang. Rendang atau randang adalah masakan daging yang berasal dari Sumatera Barat, khususnya masyarakat Minang. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Bagi masyarakat Minang, rendang sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi masakan tradisi yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan keseharian. Rendang memiliki posisi terhormat dalam budaya masyarakat Minangkabau. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Secara simbolik, dagiang atau daging sapi melambangkan Niniak Mamak, yang artinya para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa melambangkan Cadiak Pandai, yang artinya kaum intelektual. Lalu lado atau cabai melambangkan alim ilama yang tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan yang terakhir, pemasak atau bumbu melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Jadi seperti itu penjelasan singkat tentang sejarah sei sapi dan rendang. Dan sekarang lanjut kepada bahan-bahan untuk masak pada hari ini. Oke, baik. Jadi pertama kita siapkan dulu bahan-bahan untuk memasaknya. Di sini saya siapkan daging sapi 300 gram. Lalu di sini saya siapkan daun pandan, daun salam, daun serai, 3 buah limau, dan lengkuas. Lalu di sini juga ada gula palem 15 gram, lalu garam dan lada secukupnya, dan santan cair dan santan kental, lalu daun singkong secukupnya, beras 50 gram, dan bumbu rendang yang terdiri dari bawang merah 300 gram, bawang putih 150 gram, cabai merah segar 300 gram, jinten 1 sendok makan, ketumbar 2 sendok makan, lada 1 sendok makan, kayu manis secukupnya, kapulaga 4 butir, kelapa serundeng, dan garam 50 gram. Dan jangan lupa kita juga siapkan 2 buah cabai merah. Jadi langkah pertama kita akan marinasi daging ini dengan menggunakan garam dan lada. Jadi kita taburkan lada dan garam di atasnya, bolak-balik kita akan juga. Kita oles-oles sampai merata di semua sisi. Ya, jadi jika sudah rata seperti ini, kita akan menggunakan paper towel untuk mengeringkan daging tersebut biar tidak basah. Jadi harus benar-benar kering.
Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengasapan untuk daging sei-nya. Di sini saya menggunakan teflon. Sebenarnya di NTT-nya sendiri mereka menggunakan kayu bakar, tapi di sini saya tidak punya kayu bakar, maka saya akan menggunakan teflon. Lalu di sini teflonnya saya alasi dengan aluminium foil agar tidak merusak teflonnya itu sendiri. Nah, jadi selanjutnya kita akan memasukkan 50 gram beras ke dalam teflonnya seperti ini ya. Lalu kita akan masukkan daun pandan, daun salam, dan terakhirnya adalah serai. Jika sudah seperti ini, kita akan tutupi dengan saringan dari ini, kukusan. Kita taruh seperti ini. Sudah seperti ini. Kita taruh daging yang kita sudah marinasi tadi dan kita sudah lap dengan paper towel. Taruh di atas seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita nyalakan kompor. Kita akan menggunakan api besar di sini, dan kita akan melakukan pengasapan selama kurang lebih 1 jam. Dan kita akan tutup dengan menggunakan tutupan dari kukusan, dan kita juga alasi dengan aluminium foil agar nanti tidak akan meneteskan air ke dalam dagingnya. Jadi harus benar-benar kering. Kita tutup dan kita tunggu selama 1 jam. Baik, jadi sembari menunggu pengasapan dari sei sapinya, kita akan memasak bumbu rendang. Jadi di sini pertama kita panaskan dulu minyak yang di wajannya. Oke, jika minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bumbu rendang yang tadi kita sudah haluskan dalam wajan ini. Dan kita akan tumis hingga harum. Jadi jika sudah tercium bau harum seperti ini, kita akan masukkan daun serai, daun jeruk, dan lengkuas, dan ya, ini kita akan masukkan ke dalam sini. Kita akan tumis hingga harum lagi. Jika sudah tercium harum seperti ini, kita akan memasukkan santan yang cair dalamnya. Nah, seperti ini. Kita tumis lagi kembali. Oke, jadi jika sudah seperti ini, kita akan memasukkan santan yang kental ke dalam bumbunya. Kita aduk-aduk. Dan kita tunggu hingga airnya menyusut. Jika sudah seperti ini, tandanya sudah jadi. Kita matikan apinya. Lalu kita pindahkan ke mangkuk. Oke, jadi ini sudah sejam dan kita matikan apinya. Buka. Nah, di sini daging sapinya sudah berwarna kehitaman seperti ini. Jadi tandanya ini sudah matang. Lalu kita pindahkan daging sapinya. Kita ambil. Ini. Nah, oke, jadi selanjutnya kita iris tipis-tipis daging sapinya. Ini.
Oke, jadi setelah dagingnya diiris-iris seperti ini, kita akan gabungkan dengan bumbu rendang yang sudah kita masak tadi. Teman-teman, kita akan menggunakan minyak dari rendangnya biar makin nikmat. Oke, jadi jika minyaknya sudah panas, kita masukkan daging yang kita iris tadi dalam wajan seperti ini, ya. Dan kita tambahkan bumbu rendang secukupnya saja. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur dengan rata. Jadi jika sudah tercampur rata seperti ini, kita matikan apinya, lalu kita taruh ke piring. Selanjutnya saya akan memasak sayuran pendampingnya untuk saya sapi khas NTT yang bernama rumpu rampe. Nah, di sini saya sudah menyiapkan minyak dan sudah panas. Lalu saya masukkan bawang putih, bawang merah, dan cabai. Kita tumis hingga harum. Oke, jadi jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini, kita masukkan daun singkong yang sudah direndam. Kita tumis hingga menyatu dengan bawang-bawangnya. Oke, jadi saya juga akan menambahkan sedikit garam cukupnya. Lalu lada. Oke, ini berarti sudah matang. Kita taruh di piring. Voila, jadilah sei sapi bumbu rendang. Sekarang saya akan mencoba mencicipi makanan saya. Saya coba akan mengambil daging sei sapinya dan daun singkong ya, digabungkan dalam satu. Enak sekali. Rasanya sangat enak ya. Jadi perpaduan dari sei sapinya dengan rasa yang smoky digabungkan dengan bumbu rendang yang kaya dengan rempah-rempah membuatnya rasanya enak banget. Jadi ada gabungan dari rasa smoky dan rempah-rempah itu sangat istimewa. Jadi memang saya dapat simpulkan dari hidangan saya ini bahwa persatuan itu sangat penting. Seperti pada masakan ini, masakan ini sei sapi dan rendang memiliki ciri khas masing-masing dari taste-nya. Tetapi jika digabungkan akan membuat rasa yang sangat istimewa. Jadi inilah akhir dari video saya. Semoga bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.